Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak. Kemarin kita sudah belajar matematika, yaitu pecahan biasa, campuran, dan desimal. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar yaitu mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen. Untuk tahu apa itu persen, perhatikan terlebih dahulu. Apabila bentuk pecahan akan diubah menjadi persen, penyebutnya diubah per 100. Maksudnya, supaya kita bisa mengubah bentuk pecahan biasa ini ke persen, maka penyebutnya kita rubah dulu menjadi per 100. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh pertama berikut. 5 per 10. Nah, ini penyebutnya 10 ya. Supaya dia menjadi persen, kita rubah dulu supaya dia menjadi 100. Nah, 10 supaya dia jadi 100, kita kalikan. Berarti 10 dikali 10. Kalau yang penyebutnya dikali 10, maka pembilangnya juga dikali 10. Berarti 5 dikali 10 hasilnya 50. Nah, karena sudah penyebutnya per 100, berarti tinggal kita tulis pembilangnya 50%. Nah, jika masih kurang jelas, Bapak ada satu contoh lagi. Selanjutnya 31/2. 31/2 ini namanya apa? Pecahan campuran. Untuk menjadi persen, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Seperti yang dicontohkan pada minggu lalu, cara mengubahnya 3 dikali 2, 6, ditambah 1 pembilang, jadi 7/2. Nah, setelah jadi pecahan biasa, kita lanjutkan lagi, dirubah menjadi per 100. Nih, 2 dikali berapa yang hasilnya 100? Dikali 50. Nah, kalau yang penyebutnya dikali 50, berarti yang pembilangnya kita kalikan 50. 7 dikali 50, 350. Oke. Selanjutnya kita tulis pembilangnya berapa? 350. Ya. Per 100 berarti tanda persen. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh sesi tanya jawab ya. Selanjutnya kalau ada contoh lagi seperti ini, 4/6. Kalau kalian bingung 6 ini dirubah menjadi 100, kita bisa pakai cara pembagian bersusun ke bawah. Baiklah, Bapak contohkan. 4/6 berarti 4 dibagi 6 ya. 6 dikali berapa yang mendekati 4? Berarti 6 dikali 0 sama dengan 0. Kita kurangi, hasilnya 4. Ya, sama seperti kemarin, kita beri koma, kita kasih 0 di belakangnya. 6 dikali berapa yang mendekati 40? 6 dikali 6, 36. Kita kurangi, sisa 10 dikurang 6, 4. Tinggal 3 dikurang 3 habis. Sisa 4 lagi. Untuk menjadi persen, berarti dia harus berapa angka di belakang koma? Sebelah kanan 2, berarti kita cari lagi 6 dikali tambah lagi 0, 6 dikali 6 lagi 36, sisa 4. Karena sudah 2 angka di sebelah kanan koma, berarti sudah cukup saja sampai di sini. Kita lanjutkan ke materinya. Berarti 4/6 sama dengan 0,66. Berarti 0,66 itu sama dengan 66 per 100. Berarti jawabannya 66%. Nah, itu tadi contoh-contohnya. Kalau belum paham, Bapak ada satu contoh lagi. Sekarang perhatikan soal berikut. 9/30. Supaya kita rubah menjadi bentuk persen, kita bisa pakai cara pembagian bersusun ke bawah. Ya, sekarang kita tulis seperti biasa, 9 dibagi 30. Nah, 30 dikalikan berapa yang hasil 9? Berarti yang mendekati cuma kalau kita kalikan 0. 30 dikali 0, 0.
kita kasih koma. Nah ini 30 kali berapa yang hasilnya 90, berarti kita kalikan 3. 30 kali 3 90, habis. Nah hasilnya tadi 0,3, kita lanjutkan 0, nah ini hasilnya 0,3. Untuk selanjutnya kita tulis dulu 0,3 berarti 3/10. Supaya jadi persen, maka penyebutnya harus kita rubah menjadi per 100. Kita kalikan berapa nak? Supaya dia jadi per 100, berarti dikali 10. 3-nya dikali 10, berarti 30/100. Karena dia penyebutnya sudah 100, maka kita tulis saja pembilangnya 30%. Seperti ini. Nah, itu tadi penjelasan Bapak tentang cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen. Kalau sudah jelas, Bapak lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Nah, kalau tadi kita mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen, sekarang kebalikannya, nah, mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Sekarang perhatikan contoh berikut. Contoh 45% akan kita rubah menjadi pecahan biasa. Kita lihat 45% berarti 45/100. Nah, setelah jadi pecahan biasa, tinggal kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan berarti kita bagi dengan bilangan yang sama. 45/100 bisa sama-sama dibagi berapa? Dibagi 5, ya. 45 dibagi 5 sama dengan 9. 100 dibagi 5 20. Berarti hasilnya 45%. Jika dirubah menjadi pecahan biasa, hasilnya menjadi 9/20. Jangan lupa disederhanakan ya nak ya. Nah, sudah paham kan cara mengubah persen menjadi pecahan biasa? Kalau masih kurang jelas, Bapak kasih contoh satu lagi. 250%. Seperti biasa, 250% itu berarti 250/100. Nih. Ya. Kita bisa pakai cara cepat. 250/100 kita coret 1 kali belakangnya, tinggal 25/10. Ini masih belum sederhana, masih bisa kita sederhanakan lagi. Kita bagi 5 ya. 25 dibagi 5, 10 dibagi 5. 25 dibagi 5, 5. 10 dibagi 5, 2. Ini 5/2. Nah, setelah kita sederhanakan, hasilnya menjadi 5/2. 5/2 ini masih bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Seperti biasa, kita pakai pembagian bersusun ke bawah. 5/2, 5 dibagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 5, berarti dikali 2 sama dengan 4. 5 dikurang 4, 1. Nah, itu tadi sudah dapat, berarti 2-nya kita jadikan bilangan bulat. Sisanya tadi jadi pembilang, penyebutnya 2. Jadi hasilnya 21/2. Nah, itu tadi penjelasan Bapak tentang cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen. Sebaliknya, mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Jika ada yang kurang jelas, boleh bertanya ke guru kelas kalian masing-masing. Nah, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk persen. Ini ada 5 soal, nah ya. Kalian kerjakan pakai jalan, ya, seperti yang Bapak contohkan tadi. Selanjutnya ada lagi soal, ubahlah bentuk
persen berikut menjadi pecahan yang paling sederhana. Nah, ini ada soalnya ya, masih dalam bentuk persen. Kalian ubah menjadi pecahan yang paling sederhana ya. Jadi harus menghasilkan pecahan yang tidak bisa dibagi lagi. Itu namanya pecahan sederhana. Demikian pelajaran kita hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.